audiensi dengan Bapak Wali Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua sahabat Fokus Angler. Kegiatan pagi ini kita mau audiensi dengan Bapak Wali Kota bersama teman-teman lembaga yang ada di kelurahan. Oke, Pak. Kampung Panjenlor, Pak. Ini Pak Ngai. Ini teman-teman sudah hadir dan kami datangnya sedikit telat. Karena kita salah satu lembaga yang ada di kelurahan, walaupun kondisi pandemi, kami juga akan berupaya untuk meningkatkan pemberdayaan di wilayah Panjenlor. Ini sama Bapak Camat saya, Pak Parminto, Pak. Dan ini juga yang sebelahnya Pak Camat Sukorjo. Yang tengah ini adalah Direktur Utama dari Armina Mabror. Itu Umroh dan Haji Plus yang ada di Kota Blitar. Sabar dulu. Oh, kondisinya masih sabar karena masih pandemi. Oke, pantau terus dan ikuti channel kami. Oke, kita mau absen dulu. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Pak. Channel kami, Bu, YouTube. Oke, ini mau apa? Absen dulu kedatangan. Ke sebelah mana absennya? Oh, dua-duanya. Oke. Setelah absen kami langsung disuguhi ini, disiapi. Yang ini apa nih? Oh ya, ini kopi. Yang ini teh. Iya Pak Bud ya? Ini adalah Pak Budi. Ini juga salah satu lembaga pemberdayaan di Kelurahan Pakunden. Sekali lagi kita ucapkan selamat datang untuk Layanan Kota Kupu Kursi yang saat ini ditempati harinya yang 123 Mawang, ya. Untuk Bapak yang lenggangnya di belakang, monggo Pak. Kita hanya 24, jadi nanti kursinya 123 Mawang, ya. Yang kursi keempat untuk Mas Opek maju ya. Karena hari ini memang pesertanya sangat terbatas, hanya Ketua LPMK dan Camat. Yang paling depan di Pak Camat. Selebihnya nanti saya diisi untuk Bapak Ketua LPMK Kota Blitar. Matur nuwun. Ikut duduk bersama teman-teman lembaga yang lain yang ada di wilayah Kota Blitar. Ini semua pakai hand sanitizer, terus dan semua harus pakai masker. Ini tujuannya hand sanitizer kalau suasana pandemi seperti ini. Belum dimulai, kita akan ikut ngobrol sama teman-teman kira-kira apa yang dibahas nantinya.
izin Bapak untuk mulai acara pagi hari ini. Hadirin yang kami hormati, agar serangkaian kegiatan hari ini diberikan kelancaran, membawa manfaat, mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Wali Kota Blitar, Bapak Dr. Andes Haji Santoso MPD, yang kami hormati Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekda Kota Blitar, yang kami hormati para camat sekota Blitar, hadirin undangan serta Ketua LPMK sekota Blitar yang kami banggakan. Teriring ungkapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, kita senantiasa diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga bisa hadir dalam kegiatan audiensi LPMK bersama Wali Kota Blitar pada pagi hari ini. Hadirin, mengawali rangkaian acara pagi hari ini menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdoa. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih hadirin, dipersilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, berikut akan disampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekda Kota Blitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, yang kita banggakan bersama Bapak Wali Kota Blitar, Bapak Dr. Andes Haji Santoso MPD, Bapak Camat, Camat Tanjung Kidul, Camat Sukorejo, juga Camat Sananta, Ketua LPMK yang dikomandani Pak Bowo, semuanya, alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah SWT. Pagi ini kita bisa bersilaturahim di ruang suasana Raja Kota Blitar dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dalam rangka menjembatani keinginan teman-teman LPMK untuk beraudiensi dengan Bapak Wali Kota Blitar. Salawat serta salam mari kita tujukan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bikaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita adalah mendapat manfaatnya ketika di yaumul kiamah. Amin. Bapak Wali Kota yang terhormat, saya laporkan, mohon maaf Pak, sebelumnya saya sampai dengan hari ini belum bisa mengemban amanah yang Bapak tugaskan pada saya. Kesini tadi saya ingin mempertanyakan sampai sejauh mana proses perwali itu. Dan ternyata sekarang perwali itu harus dikonsultasikan dengan provinsi. Jadi itu butuh waktu. Jadi mohon maaf Pak, kalau yang untuk RTB sudah berjalan. Cuma yang untuk ketua LPMK yang sebenarnya kami ingin mengundang panjenengan secara khusus ketika yang pertama RPJMD selesai, kemudian pedoman pelaksanaan RT kerennya Bapak yang minimal 1 juta itu selesai. Tapi rupanya teman-teman ini searah tempat untuk partisipasi di dalam pembangunan Kota Blitar yang dipimpin oleh Pak Wali. Sehingga kemarin bersurat ya kita fasilitasi untuk RT ini. Jadi sebenarnya kita juga merancang untuk itu, termasuk pertemuan ketua RT RW. Tapi ketika dokumen-dokumen itu sudah, sehingga nanti pertemuan betul-betul efektif untuk menyampaikan program-program Bapak sebagai kepala daerah terpilih. Dan saya lakukan juga untuk penyusunan program RT keren
itu sudah pada tataran di draft kami sudah pada tataran 90%. Sebenarnya 100% kemudian kita masukkan di hukum untuk kita kaji bersama. Itu Pak Wali yang bisa kami laporkan. Untuk selanjutnya mohon Bapak Wali Kota Blitar bisa memimpin untuk acara audiensi LPMK pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan, apa yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua, bermanfaat bagi masyarakat Kota Blitar. Semoga pengertian panjenengan sebagai dicatat sebagai amal soleh panjenengan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya berkenan Wali Kota Blitar menyampaikan sambutan pengarahan. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Santoso MPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Darmanuri selaku Bapak Kepala Pemerintah Kota Blitar, yang saya hormati Pak Camat Sekota Blitar yang hadir secara keseluruhan, juga seluruh anggota LPMK yang tergabung dalam forum LPMK Sekota Blitar yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini menindaklanjuti surat yang Bapak sampaikan beberapa hari yang lalu, dan kali ini telah dijadwalkan oleh Bapak Tampem, sehingga baru kali ini saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan pertemuan pada kali ini bisa menjembatani melalui Bapak Tampem ini. Bapak yang saya hormati, 1 Syawal 1442 Hijriah, masih dalam suasana Ramadan. Izinkanlah saya mengucapkan minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan tidak ada dosa di antara kita. Karena bagi kita tidak ada waktu terlambat untuk saling meminta maaf, sehingga dengan meminta maaf ini kita membuka lembaran baru. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan, khususnya dalam mengabdi kepada masyarakat, bangsa dan negara, diterima oleh Allah sebagai amal ibadah yang kita lakukan. Dan harapan saya, seluruh rangkaian kegiatan ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini semakin meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya sangat memahami bahwa peran dan fungsi panjenengan ini betul-betul menjadi mitra pemerintah daerah, khususnya sangat membantu kepada Pak Camat, Pak Lurah di dalam mengawal program-program yang kita rencanakan, perlu kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, terutama menyangkut program-program unggulan. Dan saya yakin ini juga menjadi pertanyaan masyarakat, di mana Bapak Ibu sekalian sebagai ujung tombak di masyarakat juga mesti sering ditanya bagaimana program yang pernah disampaikan. Jadi inilah momentum yang sangat tepat, dengan harapan nanti apa yang saya sampaikan ini minimal bisa diteruskan oleh Bapak Ibu sekalian kepada masyarakat, sehingga secara prinsip tetap akan memberikan dukungan terhadap program-program yang sudah pernah saya canangkan. Kemudian yang kedua, itu juga program pemasangan WiFi RT dan RW. Untuk tahap pertama sudah kita tindak lanjuti melalui program di Diskominfotik
yaitu pemasangan WiFi di tingkat RW. Mungkin sekarang masih dalam proses atau sedang berjalan. Harapan kami ini bisa membantu kepada masyarakat yang khususnya kepada para pelajar yang mengalami kendala dalam mengakses materi-materi pembelajaran dari Bapak Ibu gurunya. Tentunya ini di bawah komando juga pantauan dari LPMK. Dan perlu saya sampaikan bahwa nanti pada PAK ini di masing-masing kelurahan akan saya minta kepada Pak Lurah Camat minimal ada satu percontohan. Nah, kalau kita lakukan sekaligus, saya yakin masih belum mampu masyarakat. Tetapi supaya nanti pada tahun 2022 itu bisa cut, karena jumlah RT-nya itu total ada 651, maka saya berharap di PAPBD, jadi anggaran perubahan anggaran keuangan tahun 2021 itu nanti paling tidak sudah dianggarkan di masing-masing kelurahan satu RT. Untuk apa? Sebagai percontohan, sehingga nanti pada tahun anggaran 2022 ini betul-betul sudah memiliki gambaran di mana letak kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangannya, bagaimana implementasinya, bagaimana pendampingannya, bagaimana pertanggungjawabannya di masing-masing RT ini sudah bisa berjalan. Sehingga secara rutin ya, secara apakah 3 bulan sekali ini ada semacam pertemuan seperti ini, sehingga ganjalan-ganjalan atau sumbatan-sumbatan pemikiran dari Bapak Ibu sekalian ini bisa segera disampaikan kepada pemerintah untuk segera kita carikan solusi jalan keluarnya, sehingga jangan sampai persoalan itu mengendap terlalu lama yang pada akhirnya nanti malah menimbulkan persoalan menjadi gangguan kelancaran dalam pelaksanaan program pembangunan di kota. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wali Kota Blitar. Hadirin, yang sudah disampaikan beliau sudah cukup banyak. Mungkin di antara yang disampaikan adalah menjawab pertanyaan yang tadi sempat ada di benak panjenengan semua ketika berangkat. Namun demikian, jangan khawatir, kita tetap berikan fasilitasi untuk diskusi atau tanya jawab begitu ya. Karena kalau melihat peran dari LPMK itu sangat mulia sebagai jembatan penghubung informasi dari pemerintah kepada masyarakat. Pun sebaliknya, mungkin ketika berangkat panjenengan sudah menginventarisir atau melis undang-undang masyarakat yang ingin disampaikan. Monggo kita berikan kesempatan untuk panjenengan semua hari ini. Terhormat Bapak Wali Kota Blitar, yang dihormati Kepala Bagian Data Pemerintahan Kota Blitar, yang kami hormati pula Camat Kota Blitar, teman-teman forum LPMK Kota Blitar yang tentunya kami banggakan. Puji syukur selalu mengingatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada pagi hari ini di tengah pandemi COVID-19, kita masih diberikan kesehatan, baik itu kesehatan jasmani maupun rohani. Atas diberikan kesempatan untuk melaksanakan audiensi pada pagi hari ini. Harapan kami kegiatan ini nantinya ke depan bermanfaat bagi kami dalam ikut mendukung dan berperan serta bersama-sama pemerintah Kota Blitar tentunya dalam memajukan Kota Blitar yang kami cintai. Namun sebelum kami menyampaikan beberapa hal terkait kegiatan pada pagi hari ini, mohon izin kami menyampaikan terkait dengan forum LPMK Kota Blitar sebagai jembatan silaturahim antar ketua LPMK di masing-masing kelurahan, terbangun sebuah komunikasi yang kuat, komunikasi yang sehat, komunikasi yang berkualitas, sehingga peran dari LPMK ini betul-betul bermanfaat bagi masyarakat, khususnya warga Kota Blitar, mendukung program-program pemerintah Kota Blitar sesuai visi misi menuju Kota Blitar yang teman-teman LPMK mungkin yang ingin menyampaikan undang-undang
selaku Ketua Forum, bahwasanya kita melaksanakan atau mengajukan permohonan untuk bersilaturahim dengan Bapak Wali ini tidak lain dan tidak bukan, rohnya, semangatnya adalah semangat gotong royong dan juga semangat kebersamaan dalam membangun Kota Blitar yang kita cintai. Kita sudah lama tidak bertemu dengan Bapak ini, sehingga tidak salah atau hal yang wajar apabila kita saat ini bertemu dengan bapaknya, anak bertemu dengan bapaknya ini, ada hal yang disampaikan, ada curhatan-curhatan ini. Menurut kami, hal yang tidak wajar kalau curhatan itu justru disampaikan kepada orang lain dan bapaknya. Jadi kami sangat berterima kasih sekali lagi acara silaturahim ini bisa berjalan, bisa terwujud. Bahwasanya LPMK itu mitra kelurahan yang di dalamnya ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan yang bersifat partisipatif di situ. Diperjelas keberadaan teman-teman LPMK ini. Di dalamnya salah satunya adanya penguatan kelembagaan terkait dengan LPMK. Satu itu. Ini pasti sinergitas akan terjadi, dan di situ saya yakin, seyakin-yakinnya kelurahan yang ada di Kota Blitar ini akan menjadi kelurahan yang hebat, kelurahan yang tangguh, kelurahan yang akan bisa diandalkan oleh pemerintah Kota Blitar dalam mengembangkan program-program Pak Ali Kota Blitar. Kita bekerja, kita mendampingi Pak Lurah dengan keikhlasan, dengan sungguh-sungguh. Bahkan dari teman-teman sering bercerita di situ, kita sering dijadikan Pak Lurah itu sebagai benternya di saat ada masalah-masalah yang berbenturan dengan masalah. Harapannya apa yang kita laksanakan itu betul-betul keberadaan LPMK itu ada andilnya dalam perubahan Kota Blitar yang lebih baik ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan hampir sama yang ingin saya utarakan dari Pak Imam. Jadi intinya saya hanya menambah saja tentang jalinan komunikasi sinergisitas antar kelembagaan. Jadi selama ini apa yang disampaikan Pak Imam itu memang khusus kemitraan sejajar antara lurah dengan informasi itu. Jadi kita kalau ada pertanyaan dari warga itu kita juga belum bisa menjawab. Tapi itu hanya catatan saja Pak. Jadi mudah-mudahan nanti dari koordinasi, sinergisitas dan kolaborasi itu bisa lebih baik. Kenapapun juga seperti yang diutarakan Pak Imam Muslim, kita harus ujung tombak yang mengetahui kearifan lokal di wilayah. Batas-batas koridor apa yang harus kita lakukan, fungsinya apa, yang tugas apa yang ditekankan oleh teman-teman LPMK, seperti yang diutarakan Pak Imam Muslim adalah penekanan di penguatan kelembagaan seperti itu Bapak. Itu dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Bapak Wali Kota, Pak Santoso, dan Bapak Kapten yang telah meluangkan waktu untuk audiensi pada hari ini. Ada satu permasalahan yang mungkin ini salah paham, Pak. Ini justru salah paham antara LPMK dan Pak Lurah. Kode-kode bingungnya yaitu ketika seringkali LPMK itu ditanya oleh masyarakat, Pak LPMK, kira-kira tahun ini program yang ke masyarakat itu apa? Ditarik itu. LPMK gede-gede, ayo bu, aku diri nggak ada. Nonton nggak? Jajannya kok RT, babar bisa loh Pak. Ya kode lain juga no RW ini, kode lain berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat. Sampai hari ini mungkin 99,9% belum ada yang tahu Pak. Wong Jawa ewo pekewo, tekok program yang anggaran nih.
Tengok program ini padahal kita sama saja tidak ingin melihat nilai anggaran, tapi ingin tahu apa program itu. Ning karena ini kita itu orang Jawa, engkau lah tekok, BMK-nya, engkau tekok kita tidak enak Pak. Itu sangat mahal. Engkau dikira LPMK diduranai di TKI. Kita hanya sekedar tahu ketika ditanya oleh warga, kita bisa menjawab. Oh tahun ini loh programnya A, B, C, D, E, F, G. Itu saja kan. Tolong fasilitasi mungkin kepada dari Bapak Takem. Kebetulan ada beliau penggawa kecamatan Pak Camat, kayak ngerti ya Pak, tidak ngerti lah. Dan kayak LPMK ya. Padahal tapi lurahku apik bina komunikasi, bina kopi bareng kok. Oke. Wonten wae Mas, matur nuwun. Bila ada salah katanya samaunya juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk sesi pertama 3 rien yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Imam Kauman, kemudian LPMK Gedok dan juga LPMK Sukerjo. Monggo Pak Wali. Baik Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau saya boleh mengambil kesimpulan, jadi intinya memang kurangnya komunikasi antara Pak Lurah dengan LPMK. Kami sangat memahami bahwa LPMK itu juga sering menjadi jujukan bertanya masyarakat. Awakmu juga dari LPMK ini jadi apa programnya kurang gini dhewe. Lah Bu aku ora ero. Tarik dijawab. Jadi dalam hal ini betul yang disampaikan oleh Sukorjo tadi bahwa pada prinsipnya mari kita lepaskan ego kita sejenak. Jadi kita bangun komunikasi. Jadi kalau memang sekiranya selama ini kurang terjadi komunikasi yang harmonis antara Pak LPMK dengan Pak Lurah, ya kalau memang ada sesuatu yang sekiranya perlu ditanyakan, ya tidak ada salahnya kita bertanya kepada Pak Lurah. Tapi konsekuensinya Pak Lurah juga begitu. Jangan sampai seperti yang disampaikan oleh Pak Sukorjo ini, LPMK ini tekok-tekok programnya ini masih ada sesuatu. Nah, jadi suudahnya itu jangan dikedepankan, karena sesuai dengan Perwali nomor 44 tahun 2013 tentang peran pokok dan fungsinya dari LPMK itu adalah sebagai mitra kelurahan. Yang namanya mitra ini harus saling terbuka, kita saling tahu, sehingga nanti kalau ada program-program yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat, paling tidak dari ketua LPMK juga akan bisa membantu mensosialisasikan kepada masyarakat. Oh ini jadi programnya kelurahan kita untuk tahun ini adalah ini. Lebih-lebih dengan program yang kita susun untuk RPJMD sesuai dengan visi dan misi yang kemarin kita rumuskan untuk tahun anggaran 2001 sampai 2024 selama masa periode saya ini. Itu adalah titik pijakan kita. Semua OPD, semua kelurahan, semua kecamatan harus berangkat dari rencana pembangunan jangka menengah daerah 5 tahun yang akan datang. Kalau tidak berangkat dari situ, maka tidak benar, karena kalau sebagai titik landasan kita dalam menjalankan program itu harus tertuang di dalam RPJMD, karena RPJMD yang tahun lalu sudah berakhir, sudah selesai. Nah, sekarang tinggal memasuki tahun yang akan datang, yaitu tahun 2021 sampai tahun 2024. Ini sudah kita susun, bahkan sudah kita bahas dengan seluruh lapisan masyarakat, dengan DPR sudah kita rumuskan, sehingga ada kefahaman yang pas. Jadi antara tugas
LPMK itu juga dipahami oleh Pak Lurah sehingga tidak punya satu pemikiran-pemikiran yang mungkin kurang sinkron. Ini saya kira bagus karena niat atau nawainya dari Pak yang disampaikan oleh Pak Imam itu bahwa LPMK itu tidak ada lain bagaimana membantu kelancaran program-program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah daerah yang dituangkan di dalam RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah ini, sehingga bisa dipahami sampai pada tingkat bawah. Ya, contoh yang sederhana saja tadi saya sampaikan tentang program 50 sampai 100 juta per RT. Bagaimana nanti pelaksanaannya, untuk apa saja? Jadi LPMK kan juga harus tahu. Kenapa? Bagaimana kalau nanti mengawal kalau kita tidak tahu? Kan bisa akan timbul persoalan. Tapi ketika memahami, sama-sama dipahami, maka program itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang kita harapkan. Amin. Sehingga kalau ada masyarakat yang mungkin kurang paham, justru akan dibantu oleh bapak-bapak LPMK ini. Kurang ono ini loh Pak Rupeng, ini. Saya didandani ini dewe wilayah RT ini dewe itu apa sih perlu didandani. Saya juga terima kasih pada bapak ibu sekalian yang telah berpartisipasi secara aktif, terutama dalam penanganan COVID. Agar arah forum ini menjadi jelas, menjadi kuat dan solid, mohon untuk forum ini diberikan pembina. Kalau atas saran dari teman-teman, kalau bisa pembinanya biar Pak Wali saja gitu. Nah, demikian, terima kasih. Oke, terima kasih. Saya tidak keberatan menerima. Ya, karena apapun bentuknya, ditunjuk atau tidak ditunjuk, diminta atau tidak diminta, memang dalam kapasitas dari lembaga apa saja yang ada di Kota Blitar ini, tentunya tetap wali kota harus mau bersedia untuk ditunjuk sebagai pembina. Saya sempat sampaikan kepada Pak Taman dalam rangka kemitra sejajaran, posisi dan kedudukan dari LPMK diupayakan sehingga nanti ya semuanya itu bisa segera terrealisasi. Terima kasih. Kerelaan, keikhlasan kinerja LPMK dalam mendukung program pemerintah akan berbalas pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang bersama ketua kita, yaitu ketua forum. Tadi audiensi apa yang disampaikan atau apa yang diminta dari pemerintah kota atau Bapak Wali Kota, Pak? Jadi begini. Mungkin maskernya bisa diturunkan, Pak, biar jelas. Ini aja ya. Okay. Jadi keberadaan forum LPMK Kota Blitar ini sebenarnya kan sangat penting karena bagaimanapun juga embrio kita ini adalah LPMK di masing-masing kelurahan. Tugas LPMK itu menurut Perwali nomor 44 tahun 2013 salah satunya adalah menampung aspirasi yang berkembang di masyarakat. Nah, sekaligus fungsi kita ini sebagai mitra dari lurah. Nah, kegiatan kita pagi ini kita melaksanakan audiensi bersama wali kota. Kita menyampaikan bahwa ternyata di tingkat kelurahan itu masih ada, walaupun tidak semua, teman-teman LPMK ini yang mungkin miskomunikasi dengan kelurahan. Nah, ini kita menyamakan persepsi sehingga ke depan harapannya LPMK ini betul-betul bisa bersinergi, bekerja sama bersama pemerintah kota melalui kelurahan untuk bersama-sama memajukan Kota Blitar ini sesuai visi misinya menuju Kota
bertengkar. Jadi sekaligus payung hukumnya juga Pak ya? Betul. Diperkuat Betul. dan porsi-porsinya yang Betul. jelas gitu ya? Betul, termasuk tadi kami sampaikan tentang penguatan kelembagaan. Sehingga keberadaan LPMK ini betul-betul jelas seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Semoga kita nantinya lebih berdaya di wilayah masing-masing. Amin, amin. Oke, terima kasih. Terima kasih.